Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih buat kalian yang udah like, comment, subscribe, dan share video-video aku. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelku supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dari channelku. Kali ini aku akan bercerita tentang kutukan Jake Bird. Kisah ini sangat terkenal dan fenomenal, banyak mengundang tanda tanya dan misteri. Oke, kita mulai ceritanya. Jake Bird adalah karakter yang benar-benar menyeramkan, membunuh menggunakan kapak dan telah membunuh diperkirakan sebanyak 46 orang. Sekilas tentang Jake Bird, teman-teman. Jake Bird adalah karakter yang benar-benar menyeramkan. Dia membunuh menggunakan kapak dan telah membunuh diperkirakan sebanyak 46 orang. Sekilas tentang Jake Bird ya teman-teman. Jake Bird lahir di Louisiana tanggal 14 Desember 1901. Dia anak broken home dan selalu bermasalah dengan orang tuanya sehingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah pada usia 19 tahun. Jake menjadi gelandangan dan tidak pernah tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama. Ia memilih hidup sebagai pekerja serabutan. Dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan kereta api sebagai buruh yang memperbaiki dan merawat rel kereta api. Saat itu belum ada mesin untuk membuat rel dan memperbaikinya. Semua dikerjakan secara manual. Jadi perawatan rel kereta api itu membutuhkan banyak tenaga manusia. Rata-rata pekerja ini adalah orang-orang imigran atau yang seperti Jake Bird ini, gelandangan, tunawisma, dan pekerja serabutan. Rombongan ini selalu mengikuti kemana kereta api pergi. Ada gerbong khusus untuk pekerja ini. Nah, kalau ada masalah dengan rel kereta api, maka mereka-mereka inilah yang turun. Jake mendapatkan uang dan terus berpindah dari satu kota ke kota lain mengikuti kereta api bersama pekerja lainnya. Pekerjaan ini sangat cocok dengan kegemarannya, mengintai dan membunuh wanita di kota-kota yang dia kunjungi. Dia membunuh korbannya menggunakan kapak dan pisau. Korbannya selalu wanita, teman-teman. Mungkin dia takut menghadapi sesama pria, atau mungkin dia punya dendam pribadi dengan ibunya atau wanita lainnya, sehingga dia selalu memilih wanita sebagai korbannya. Pembunuhan pertama Jake terjadi pada dua wanita di Evanston, Illinois tahun 1942. Korban lainnya dilaporkan di Louisville, Kentucky, Omaha, Nebraska, Kansas City, Kansas, Air Terjun Sioux, Dakota Selatan, Cleveland, Ohio, Orlando, Florida, dan Portage, Wisconsin. Polisi di Houston, Texas juga mencurigai dia membunuh seorang wanita di sana. Jake ini tampangnya juga gak kayak orang jahat, teman-teman. Rekan sekerjanya aja gak ada yang menyangka kalau dia ini pembunuh berantai. Pokoknya personalisasinya ini benar-benar menipu. Nah, suatu hari
takdir membawanya ke kota Tacoma. Kereta api yang dinaikinya berhenti di kota itu. Saat itu, 30 Oktober 1947, Jake yang berusia 45 tahun sedang mencari pekerjaan serabutan. Dia berada di sekitar rumah keluarga Clute. Kemudian dia membuka sepatunya, menyelinap masuk ke rumah keluarga Clute melalui pintu belakang dapur yang tidak terkunci untuk mencuri. Dia membawa kapak yang ditemukannya di gudang terdekat. Lalu Jake menyelinap masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Bertha Clute untuk mencuri uang $1.50 dari sebuah dompet. Ketika dia ingin kembali ke dapur, dia berbalik dan terkejut karena Bertha Clute berdiri di belakangnya. Jake mengatakan bahwa dia hanya menginginkan uang dan mengambil sepatunya lalu keluar dari rumah. Tapi kemudian Bertha berteriak dan menyerangnya. Dia membunuh Bertha dan melakukan pelecehan. Lalu dia membacok Bertha dengan kapak yang dibawanya. Saat Bertha berteriak, Beverly June, putri Bertha, keluar dari kamarnya di lantai atas dan menyerang Jake. Perkelahian sengit pun terjadi di dapur. Jake memotong tubuh kedua wanita itu sampai mati menggunakan kapak tadi. Mendengar teriakan yang keras dari rumah keluarga Clute, tetangga akhirnya memanggil polisi. Saat polisi tiba, mereka menemukan Bertha Clute yang berusia 52 tahun tewas di dalam kamar tidurnya di dekat dapur. Jadi posisi kamar itu dekat di dapur ya teman-teman, dan tubuh putrinya Beverly June Clute usia 17 tahun tewas di lantai dapur. Kedua wanita itu dipukul, dibacok sampai mati dengan kapak yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara. Lalu petugas melihat Jake berlari berlumuran darah, memegang pisau lipat. Dia lari sampai beberapa blok. Tapi akhirnya polisi berhasil memojokkannya. Tapi dia tetap melawan dan menyerang. Satu petugas dilukai di tangan, sementara petugas polisi lain ditusuk di bahu. Tapi mereka berhasil menangkap dan memborgolnya. Dia dibawa ke rumah sakit karena luka-lukanya melawan petugas polisi dan kemudian dimasukkan ke sel penjara di Balai Kota Tua. Dia dimasukkan ke ruang isolasi di mana ruangan itu tidak memiliki jendela atau cahaya, selain gumpalan kosong yang tergantung di langit-langit berkubah. Terasa panas panjang waktu karena dekat dengan tungku besar pemanas ruangan. Nah, pada saat ditangkap ini, dalam perjalanan ke kantor polisi, Jake mengaku dia telah membunuh 20 orang wanita. Dan Jake ini juga punya catatan kriminal yang panjang, teman-teman. Dan dilaporkan pernah melakukan perampokan, penyerangan, percobaan pembunuhan, dan membunuh. Jake mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak bersalah. Tapi penyidik menemukan ada serpihan otak yang terciprat di bajunya dan darah di bajunya cocok dengan DNA korban. Burt akhirnya mengakui pembunuhan tersebut, menyatakan bahwa niatnya hanya ingin merampok. Rekonstruksi dilakukan sebulan kemudian. Pada 26 November 1947, setelah persidangan 3 hari, juri Pierce County menghukum Jake atas
pembunuhan tingkat pertama dan merekomendasikan hukuman mati. Dia dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Saat Bert divonis hukuman mati, Jake mengatakan, "Saya akan memberikan kutukan Jake Bert pada Anda semua yang ada hubungannya dengan hukuman saya. Tandai kata-kataku, kalian semua akan mati sebelum aku. Inilah kutukan Jake Bert." Kutukan itu dianggap angin lalu, hanya ancaman kosong dari seorang pembunuh yang putus harapan. Tapi ternyata tidak. Kutukan itu benar-benar terjadi. 5 orang yang terkait dengan pengadilan Jake Bert meninggal dalam waktu 1 tahun. Edward D. Hodge, usia 69 tahun, hakim pengadilan tinggi, meninggal karena serangan jantung pada tanggal 1 Januari 1948. Dia meninggal 1 bulan setelah menjatuhkan vonis mati kepada Jake Bert. Padahal sebelumnya hakim ini dalam keadaan sehat. Joseph E. Carpage, usia 46 tahun, Sheriff Pierce County yang membantu menangkap Jake Bert, meninggal karena serangan jantung tanggal 5 April 1948. George L. Harrigan, usia 69 tahun, reporter pengadilan Pierce County, meninggal 11 Juni 1948 juga karena serangan jantung. Sherman W. Lyons, usia 46 tahun, Letnan Detektif Polisi Tacoma, meninggal karena serangan jantung tanggal 28 Oktober 1948. Sebelumnya dia mendengar Jake mengatakan, "Semua orang yang terkait dengan kasus ini akan mati sebelum saya." James W. Sheldon, usia 76 tahun, pengacara pembela Jake yang awalnya dia ini membela Jake mati-matian dengan mengatakan kalau Jake hanya membela diri dan terpaksa membunuh korban. Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan setuju dengan juri bahwa Jake bersalah. Dia pun meninggal pada 26 November 1948. Kematian Sheldon terjadi pada jam 2 siang di kantornya. Dia duduk di mejanya membaca keputusan Mahkamah Agung ketika dia tiba-tiba tersentak dan mati. Juga diindikasikan karena serangan jantung. Orang keenam, Arthur A. Stewart, seorang penjaga lapas negara Washington yang ditugaskan memantau hukuman mati, meninggal karena pneumonia 2 bulan sebelum eksekusi mati Jake. Hanya 2 yang tidak terpengaruh oleh kutukan Jake, petugas polisi Pat Steele dan petugas medis Dr. Larson. Ada yang berpendapat kalau Jake bersekutu dengan iblis sehingga kutukan itu cepat terjadi. Ada juga yang tidak percaya dan menganggap itu hanya kebetulan saja terjadi. Tapi ini aneh, teman-teman, karena semua yang meninggal karena sebab yang sama, yaitu serangan jantung. Jake mengajukan penangguhan eksekusi, dan Jake berhasil mendapatkan penangguhan eksekusi selama 1 tahun. Pada Kamis malam, 14 Juli 1949, Jake Bert menikmati makan makanan terakhirnya sebelum hukuman mati dilaksanakan. Dia sempat berbicara selama 2 jam dengan pengacaranya. Malamnya dia dipindahkan ke sel tahanan dekat tiang gantungan. Dia bercukur dan mengenakan baju baru. Tepat
setelah tengah malam, Jake berjalan sejauh 10 kaki dari sel ke tiang gantungan ditemani oleh sipir dan 2 penjaga penjara. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada 125 saksi yang berkumpul di ruangan itu. Pendeta penjara membaca catatan dari Jake. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat terhadap siapapun dan meminta maaf. Lalu eksekusi pun dilaksanakan. Jake Bart digantung pada pukul 12:30 dini hari pada tanggal 15 Juli 1949. Tubuhnya diturunkan 14 menit kemudian, dan Dr. Elmer Hill menyatakan dia sudah meninggal dunia. Jake dimakamkan di sebuah kuburan tak bertanda. Di pemakaman penjara hanya ada nomor 21520 di nisannya. Jake mewariskan kekayaan pribadinya, uang sebesar $6.15 kepada pengacaranya Murray Taggart. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kalian percaya kutukan itu ada? Kisah ini masih misteri dan kutukan Jake Bart menjadi urban legend yang cukup terkenal di negaranya. Sekian cerita kita kali ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channelku dengan like, comment, dan subscribe. Tonton terus video-video aku dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat, and see you guys on my next video. Bye-bye.